Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian, rekan-rekan mahasiswa komunitas ITAS Tambu 1989. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh datang ke hadapan Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, baik kita yang masih tetap work from home atau beraktivitas di luar, mari terlebih dahulu kita datang di hadapan Tuhan. Kita semeja dengan Allah kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat pimpinan-Mu, kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Bapa di surga, kami ingin berteduh sejenak di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebelum kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan bagi kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang menolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang menjadi kekuatan, menjadi pelita bagi kaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini renungan kita dari Hosea 5 ayat 1 sampai 7. Tema kasih Tuhan berbanding kasih manusia. Bapak Ibu yang terkasih, tidaklah sulit kita mengetahui ya, kasih manusia sangat terbatas. Kasih manusia membalas budi ya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang kita kasihi, ia datang meminjam uang kepada kita. Tentu saja dengan senang hati kita pasti memberikan bantuan. Tetapi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara terkasih, orang yang sama kembali dia meminta untuk dipinjami uang lagi. Minta dipinjami makanan, pakaian, minta dipinjami mobil, tempat tinggal, dan kebutuhan lain-lainnya. Walaupun sungguh kita mengasihinya, tetapi pasti kita mulai merasakan ada sesuatu yang salah dengan orang yang kita kasihi tersebut. Nah, itulah dia kasih manusia ya, yang sangat terbatas. Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana dengan kasih Tuhan Allah kita? Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara sekalian, mari kita melihat kasih Allah dalam konteks Hosea 5 ayat 1 sampai 7 ya. Di mana Bapak Ibu kita melihat pada ayat 1 ya, pada masa Nabi Hosea yang bekerja, maka kehidupan bangsa Israel bukan hanya keluarga kerajaan atau keluarga raja dan kaum elit politik, para pemimpin untuk berbuat dosa ataupun kesalahan di hadapan Tuhan. Tetapi sudah menjadi lifestyle bagi seluruh kehidupan bangsa Israel untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan Allah. Ya, saya mengingat ya, membandingkan seperti kota Sodom dan Gomora yang Tuhan Allah ingin musnahkan, hanya satu keluarga Lot yang berkenan di hati Tuhan Allah. Tetapi dalam situasi ini bahwasanya Tuhan Allah ya menyuruh ya Hosea, keluarga Hosea adalah gambaran daripada situasi yang ada pada bangsa Israel. Hosea disuruh Tuhan Allah untuk menikah, mengawini perempuan sundal yang bernama Gomer, sehingga anak yang pertama diberi nama Yisrael, yang artinya bahwasanya Tuhan Allah akan menghukum mereka. Kemudian anak yang kedua diberi nama Lo-ruhama, yang artinya bahwasanya kasih Tuhan Allah telah berpaling kepada bangsa Israel. Tuhan ingin ya bangsa Israel melihat gambaran bahwasanya akan terjadi seperti keluarga Nabi Hosea tersebut. Dan kemudian
kita melihat di ayat yang kedua, lembah Sitim. Ini berbicara tentang tempat perzinahan, ya, Bapak Ibu sekalian, di mana sungguh-sungguh bangsa Israel mendukakan hati Tuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, manusia suka sekali cenderung untuk menginvestasi masalah di dalam keluarga, sehingga ya saya membaca sebuah buku 9 permasalahan di dalam keluarga yang memicu terjadinya perceraian. Yang pertama adalah perselingkuhan. Bapak Ibu yang terkasih, demikian bangsa Israel jatuh di dalam kenajisan di hadapan Tuhan Allah pada zaman Hosea. Kemudian kita melihat di ayat selanjutnya, Allah mengenal Efraim, ya, bangsa Israel, ya, di mana mereka melupakan janji pernikahan, ya, di mana sungguh-sungguh Tuhan Allah memalingkan wajahnya kepada bangsa Israel. Gomer, istri Nabi Hosea, ya, dia melacurkan dirinya, ya, sehingga ia mendapatkan upah ladang. Tetapi ladang yang didapatkan itu pun dikatakan Tuhan Allah akan mendapat murka Tuhan Allah, dibakar dan dimusnahkan. Demikian untuk yang akan dilakukan Tuhan Allah. Dosa terus mengikat bangsa Israel. Perbuatan mereka membuat mereka tidak dapat menghadap Tuhan. Bangsa Israel tidak dapat memikirkan pertobatan karena mereka menikmati nikmatnya dosa yang membawa mereka kepada kejatuhan dan penghukuman dan pembuangan yang diizinkan Tuhan terjadi bagi bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih, ketika bangsa Israel pada titik terendah di dalam penghukuman, bangsa Israel berseru-seru, ya, kepada Tuhan. Kembali mereka mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Bahkan bangsa Israel memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi apa yang mereka dapatkan? Bangsa Israel tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena Tuhan Allah sungguh-sungguh murka atas dosa yang diperbuat oleh bangsa Israel. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, demikian pekatnya, demikian merah bagai kirmiji dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, sehingga Tuhan Allah memalingkan wajahnya. Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang kita alami, ya, yang menjadi pergumulan kita, dosa-dosa yang kita perbuat, Bapak Ibu sekalian, di hadapan Allah terbuka, tidak ada yang tersembunyi, seperti kehidupan bangsa Israel ketika Nabi Hosea bekerja. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ke depannya ketika bangsa Israel datang kepada Tuhan, ya, Tuhan senantiasa membuka tangan dan memberkati bangsa Israel kembali. Tuhan merancangkan dan menjanjikan keselamatan dari keturunan Daud bagi bangsa Israel. Sedemikian kasih Tuhan Allah, tidak peduli sedikit, banyak, tidak peduli ringan atau beratnya, tidak peduli semerah apa dosa kita, tetapi Tuhan Allah merancangkan yang terbaik bagi manusia. Tuhan Allah membuktikan, menepati janjinya, Sang Juru Selamat datang menebus dosa manusia. Tuhan Allah tidak pernah ragu-ragu untuk menyelamatkan manusia, mengutus anaknya yang tunggal. Darah Tuhan Yesus di kayu salib, jaminan keselamatan bagi umat manusia. Bapak Ibu yang terkasih, kasih Tuhan Allah kita tidak senantiasa terbatas.
Kita ditebus bukan dengan emas perak, bukan dengan barang pangan, tetapi darah, nyawa Tuhan Yesus yang menebus kita. Demikian kasih Tuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kita yang mengetahui, saudara-saudara yang mengetahui di mana, bagaimana kehidupan kita, tetapi Tuhan Allah ingin kita dapat menikmati kasih-Nya yang kekal. Biarlah Bapak Ibu, kasih Tuhan Allah yang kekal itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Tidak peduli seterpuruk apapun kehidupan kita pada saat ini, Tuhan Allah betul-betul mengasihi kita. Tuhan Allah menebus dosa kita, sehingga dosa kita, hidup kita putih seperti bulu domba oleh anugerah keselamatan Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan dan sukacita bagi kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, dan menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan izinkan kita ada dan ditempatkan Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan singkat daripada firman-Mu Tuhan. Kami melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel pada zaman Nabi Hosea. Mereka sungguh-sungguh Tuhan berbuat dosa di hadapan Tuhan, sehingga Engkau memalingkan wajah-Mu dari bangsa Israel. Tetapi Tuhan, kami melihat Tuhan terus merancangkan yang terbaik bagi umat Israel. Bapa di surga, rancangan Tuhan sudah genapi di dalam Yesus Kristus yang menebus, menyelamatkan kami, sehingga Tuhan, kami diselamatkan dari keterpurukan dosa oleh darah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ucapan syukur kami. Biarlah kami boleh jadi saksi, kami boleh menjadi berkat, kami boleh memberitakan kerajaan Allah seumur hidup kami yang Tuhan percayakan bagi kami. Berkati segenap keluarga kami, berkati segenap aktivitas kami Tuhan, untuk boleh membawa terang bangsa dan negara kami, pemerintahan kami yang terus berjuang menyelesaikan masalah pandemi, Tuhan yang campur tangan. Inilah kami Tuhan, terpuji nama-Mu lewat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.